Halo sahabat Bahagia Studio, bertemu kembali di sesi cerita motivasi kerja. Kami jamin kamu akan mendapatkan pelajaran berharga dari cerita inspiratif singkat yang satu ini. Ceritanya mengenai bagaimana cara menjual sisir kepada orang yang gundul. Penasaran? Ini dia kisahnya. Sebuah perusahaan membuat tes terhadap 3 calon staf marketing barunya. Tesnya cukup unik, yaitu para marketing itu harus bisa menjual sisir di Biara Shaolin dalam waktu 1 minggu. Hal ini tentu saja sangat menantang karena seperti kita tahu, para biksu Shaolin semuanya berkepala gundul dan tidak membutuhkan sisir. Kesulitan inilah yang membuat calon marketing pertama hanya mampu menjual 1 buah sisir. 1 sisir itu pun terjual karena salah satu biksu merasa kasihan saat melihat si marketing pertama terus-menerus ditolak oleh teman-temannya saat menawarkan dagangannya. Berbeda dengan calon marketing pertama, calon marketing kedua berhasil menjual 20 sisir. Si marketing kedua tidak menawarkan sisir kepada para biksu, namun dia menawarkan pada para pengunjung biara yang memang banyak datang ke sana. Mengingat angin di sana memang cukup kencang, sering membuat rambut para pengunjung menjadi acak-acakan dan membutuhkan sisir untuk merapikannya. Tentu pertanyaan kita adalah, bagaimana dengan calon marketing ketiga? Apakah dia berhasil menjual sisir di Biara Shaolin itu? Tidak disangka, ternyata calon marketing ketiga berhasil menjual lebih dari 500 sisir. Lalu, bagaimana caranya? Saat datang ke Biara Shaolin, yang dia temui pertama kali adalah kepala biara. Ia meyakinkan kepala biara bahwa sisir dagangannya sangat bagus untuk dijadikan souvenir. Dia meyakinkan bahwa sisir adalah salah satu benda yang selalu digunakan orang setiap hari, dan pengunjung akan selalu ingat dengan Biara Shaolin saat mereka menggunakan sisir souvenir dari biara tersebut. Si marketing ketiga juga menyarankan untuk membubuhkan stempel Biara Shaolin pada sisir yang dijual, serta memasukkan kartu berisi doa keselamatan dan kesejahteraan dalam satu paket penjualan. Tidak lupa, dia juga akan menyisihkan sebagian keuntungan dari penjualan untuk kebutuhan biara. Sang kepala biara setuju dengan hal itu, dan itulah kunci keberhasilan dari penjualan si marketing ketiga. Sahabat Bahagia Studio, seringkali kita melihat keadaan, kesulitan, ataupun rintangan yang kita hadapi merupakan penyebab dari kegagalan yang kita alami. Hal ini sama persis dengan apa yang membuat calon pertama gagal. Dia merasa sangat sulit menjual sisir di Biara Shaolin yang berisi biksu yang gundul tidak memiliki rambut. Calon kedua lebih kreatif dengan menjual sisir kepada para pengunjung biara. Namun, dia masih terpaku pada fungsi sisir yang merupakan alat merapikan rambut. Calon marketing ketiga berpikir di luar kelajiman atau biasa dikenal dengan thinking out of the box. Dia berhasil membuat sisir bukan hanya sebagai alat merapikan rambut, namun juga sebagai souvenir yang bagus untuk diberikan. Sahabat Bahagia Studio, jika kita sering berpikir bahwa keadaan, kesulitan, rintangan sebagai penyebab kegagalan, maka orang-orang sukses justru berpikir sebaliknya. Mereka selalu berpikir bahwa keadaan, kesulitan, ataupun rintangan merupakan peluang untuk meraih kesuksesan. Seperti yang pernah kami posting di video Rumus Kehidupan, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan atau mengontrol keadaan. Namun, kita bisa mengendalikan respon apa yang akan kita lakukan saat berada di keadaan tersebut. Selalu merespon dengan positif dan kreatif, maka hasilnya juga akan positif. Kami berdoa semoga pengunjung dan pelanggan Bahagia Studio selalu diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki. Amin. Berikan komen, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikut.